Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, Senin 22 Desember 2025. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Biar pagi hari ini, sebelum kita melangkah jauh dalam aktivitas-aktivitas kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau bermazmur kepada Tuhan kita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 dan 12. 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 dan 12. Hikmat dari Tuhan. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Orang yang berhikmat akan mengutamakan apa yang ia perlukan lebih daripada apa yang ia inginkan. Sebab tidak semua yang kita perlukan pastilah yang kita inginkan. Sebaliknya, demikian pula tidak semua hal yang kita inginkan adalah yang juga kita perlukan. Bagi orang yang sedang menderita sakit, tentu obat merupakan hal yang ia perlukan.
walaupun belum tentu itulah yang ia inginkan. Demikian juga bagi seorang anak bermain sepuas-puasnya merupakan hal yang ia inginkan. Padahal belum tentu itu yang ia perlukan. Hanya orang yang berhikmatlah yang akan mampu membedakan keduanya, serta memilih untuk mendahulukan apa yang ia perlukan lebih dari yang ia inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, hikmat yang seperti itulah yang ada pada diri Salomo, sebagaimana yang terungkap di dalam kitab 2 Tawarik pasal 1. Ia mengetahui bahwa dirinya memerlukan hikmat lebih daripada kekayaan dan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, ia tidak meminta harta kekayaan, namun hikmat dari Tuhan agar ia mampu melaksanakan tanggung jawabnya di dalam memimpin rakyatnya. Prioritas yang benar ini mengakibatkan Tuhan menambahkan hikmat pada diri Salomo dan memberkati yang bersangkutan dengan kekayaan serta kehormatan secara berlimpah-limpah. Memang hikmat akan menolong orang untuk mengutamakan yang ia perlukan lebih daripada yang ia inginkan. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Biarlah pagi hari ini kita bisa mengikuti teladan yang dilakukan oleh Salomo. Kita bisa mengintrospeksi diri kita kembali. Apa yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk bisa membedakan keinginan dan kebutuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab seringkali kita terkecoh, seringkali kita salah. Kenapa, saudara? Karena ego kita berkelebihan. Keinginan-keinginan kita berkelebihan. Selalu kita tidak mau kalah. Selalu kita mau melihat orang lain tidak boleh lebih daripada kita. Sebab itu biarlah pagi hari ini, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hikmat yang benar, agar hidup kita boleh menjadi kebanggaan Tuhan. Hidup kita bermakna dan Tuhan dipermuliakan dari setiap kehidupan kita. Kita butuh hikmat Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan. Oleh sebab itu saya ingatkan, saudara, kalau sedang marah, sedang emosi, jangan pernah mengambil keputusan. Sebab pada saat Anda lagi emosi, Anda lagi marah, dan Anda mengambil keputusan, maka keputusan-keputusan itu akan salah. Biarlah kita memohon petunjuk Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, sebelum kita mengambil keputusan. Biar Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang empunya segala-galanya yang ada di alam semesta ini. Dengan kuasa-Mu yang besar, Engkau menjadikan semua yang ada ini dari ketiadaan. Dengan hikmat-Mu yang tidak terbatas, Engkau mengatur seluruh alam semesta, sehingga semuanya berjalan dengan teratur dan umat manusia yang tinggal di dalamnya akan memuji-muji diri-Mu. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hikmat-Mu, karena itulah keperluan yang kami perlu, lebih dari semua yang kami inginkan. Hanya dengan hikmat-Mu itu, kami akan dapat mengisi hidup kami
dengan kehidupan yang menyenangkan hatimu. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada hidup kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini di hari Senin 22 Desember 2025 karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hari ini apa yang telah Engkau beri kepada kami untuk kami dapat mengerjakan dengan kemampuan daripada-Mu, dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Biarlah kami bekerja dengan hikmat daripada Engkau. Tuhan Yesus, tuntun kami melewati hari ini dalam keberhasilan, bahwa hidup kami sungguh mempermuliakan Engkau. Terus mengajarkan kepada kami untuk bisa membedakan keinginan dan keperluan, sehingga apa yang menjadikan kebutuhan-kebutuhan kami utamakan. Biarlah hidup kami bekerja hari ini di dalam keberhasilan. Tuhan, terima kasih atas pertolongan dan campur tangan Tuhan, atas semua berkat-berkat yang tersedia kepada kami, jasmani dan rohani. Demikian Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni dosa dan salah kami, pikiran-pikiran kami yang negatif, pikiran-pikiran kami yang seringkali membuat kami mau berontak kepada Engkau. Pikiran kami yang terbatas, seringkali kami mau membatasi pikiran-Mu yang tidak terbatas. Tuhan Yesus, ampuni kami, kasihani kami, bawa kami kembali dalam kebenaran-Mu. Tolong kami untuk tidak tersesat, tapi sungguh Tuhan kami mengutamakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa memberkati semua pemirsa yang berada di Gang Kamundan, Sopen Perkebunan. Tuhan jamah semua saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman, agar mereka hidup juga di dalam takut akan Tuhan. Kiranya mereka membangun hubungan yang intim dan mereka boleh memperoleh hikmat dari Tuhan. Karena betapa pentingnya hikmat Tuhan dalam kehidupan kami, ya Aba, ya Bapa. Tanpa hikmat-Mu seringkali kami melakukan kesalahan-kesalahan. Sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tolong kami, biarlah kami terus bekerja dengan hikmat daripada-Mu. Semua saudara-saudara yang ada di Gang Kamundan Sopen Perkebunan juga melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Bila setiap mereka diberkati dalam keberhasilan, Tuhan beri penghiburan bagi mereka yang sedih, kuatkan mereka yang lemah, dan sembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati mereka dengan hikmat-Mu, dan mereka boleh beraktivitas dengan hikmat-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali pagi ini hamba juga berdoa, memberkati semua saudara-saudara dimanapun berada, spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi mereka, sehingga mereka hidup mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Terima kasih pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada Ibu Yurike, hingga ia pribadi dan juga hidup rumah tangganya berada sampai saat ini di tanggal 22 Desember 2025. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dalam pagi hari ini Tuhan, hamba melepaskan urapan baru, kasih kuasa hikmat dan kesetiaan Tuhan turun untuk Ibu Yurike di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Di dalam semua aktivitasnya boleh ia kerjakan dengan keberhasilan. Karena dia boleh memperoleh hikmat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hidup keluarga besarnya. Berkati hidup rumah tangganya. Berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan seharian.
sehingga dia mengutamakan kebenaran, dia mengutamakan perintah-perintah-Mu lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Biarlah Tuhan mengajar kepadanya untuk menghormati tubuhnya sebagai bait Allah, sehingga dia terus bisa menjaga tubuhnya bagi kemuliaan-Mu, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, menjadi istri penolong yang takut akan Tuhan. Memberkati suaminya, Bapak Arfan Syamsuddin, memberkati anak-anaknya, Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela, dalam semua tugas pekerjaan dan pendidikan mereka. Juga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Dan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kedua orang tua daripada Ibu Yurike, Opa Edward Sampel Mamoto, dan Oma Olga Ona Monalu yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati mereka hari ini, sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Bapa, hamba minta kasih Kristus, hikmat Kristus turun melimpah dalam kehidupan Ibu Susi hari ini dan sepanjang hari ini, sehingga semua aktivitas yang ia lakukan boleh berjalan sesuai rencana Tuhan dan berhasil dengan baik. Biar Tuhan memberkati Ibu Susi boleh terus menjadi berkat kepada banyak orang, kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani, dan juga bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Leonard Stanley, kepada anak cucu dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka masing-masing, kepada Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga, diberkati dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, berkati Ibu Susi dengan kekuatan kesehatan terbaik, damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, terima kasih pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu nyata untuk Ibu Yuli. Dan Tuhan menolong Ibu Yuli hari ini di tanggal 22 Desember 2025. Ibu Yuli boleh beraktivitas, berjalan di dalam kehendak rencana-Mu, berjalan di dalam takut akan Tuhan, menghormati anugerah Tuhan, sehingga hidupnya senantiasa bermakna, nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan hari-harinya. Dalam nama Yesus, berkati semua orang-orang yang ia kasihi, berkati hamba-hamba yang ia layani, berkati anak cucunya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Berkati Ibu Yuli dengan kesehatan yang terbaik, sehingga Ibu terus memberkati juga kepada banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga anak-anak cucu, spesial kepada anak Bapak Agung Wibawa dan Ibu Siska yang bersama dengan Ibu Yuli di Jayapura. Kepada kedua cucu Jason dan Yulia diberkati dalam tugas pekerjaan, pendidikan, dalam pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kepada keluarga daripada Ibu Yuli. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Bapak Yan Pulung berjalan di dalam takut akan Tuhan, menghormati anugerah-Mu, hidup tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu, sehingga hidupnya senantiasa dipersembahkan bagi kemuliaan-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya dalam tugas pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, diberkati dalam keberhasilan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga terus boleh menjadi berkat. Kepada istri kekasih, Ibu Leni Patandean, dan juga kedua anak tercinta, Michael dan Marcelo. Diberkati mereka semua masing-masing dalam aktivitas mereka, dalam keseharian mereka.
Berikan kesehatan bagi Bapak Yan, Ibu Leni, dan anak-anak untuk terus datang sujud kepada Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Angel Epa yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati pribadinya untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Tuhan memberkati Angel dalam keseharian hari ini dengan segala hal yang ia lakukan itu berhasil. Bila hikmat Tuhan, kasih kuasa, kesetiaan Tuhan turun melimpah dalam kehidupan Angel Epa, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kedua orang tuanya dan saudari-saudarinya yang lain, dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong Angel Epa, papa dan mamanya diberkati dalam keberhasilan, diberkati dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati rencana keberangkatan mereka ke Jayapura. Tuhan lindungi pelihara, dan selama berada di Jayapura mereka boleh menikmati berkat-berkat janji-janji Tuhan, khususnya untuk suasana Natal. Mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Angel Epa dengan kesehatan yang terbaik dan takut akan Tuhan menjadi dasar hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hamba-Mu diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu, Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Senti. Dia boleh hidup taat, dia boleh hidup tunduk kepada kemuliaan-Mu, hormat kepada anugerah-Mu, sehingga sungguh hidupnya senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kekuatan kasih, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan Ibu Sentia Nur Sagala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Sentia Nur Sagala dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati semua aktivitasnya pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Biar hikmat dari Tuhan menuntun ia dalam kebenaran firman Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ibu Sentia Nur diberkati menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu kepada saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT, ataupun di mana berada di pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu saudara Mado Awan Boletari dengan hikmat, dengan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah dia boleh pulang menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun ia berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati usaha pekerjaan yang dikerjakan dengan baik dan berhasil. Berkati pelayanan-pelayanannya dimanapun ia berada. Dia boleh melakukan hal yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu saudara Mado Awan Boletari, pribadi dan hidup keluarga rumah tangga daripada orang tuanya dan saudara-saudara, diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati ketentraman, kedamaian di dalam setiap daerah yang kami tinggal. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih dalam suasana Natal ini, Tuhan tolong semua kami spesial kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk hidup mawas diri, hidup tidak terpengaruh dengan keadaan dunia, tapi hidup mengutamakan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini dan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati,
Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari, hari ini kita belajar tentang hikmat. Kita dapat hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dunia. Sebab itu kita membangun relasi yang intim dengan Yesus Kristus sehingga kita diberikan hikmat daripada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu, diberkati semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tetap semangat, shalom, salam, MDC.